Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita hendak bersekutu dengan firman Tuhan dan terlebih dahulu kita berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terkhusus untuk pagi yang indah ini, Tuhan masih tetap setia memberkati kami. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada hari ini sesuai dengan almanak gereja kita, 30 Agustus 2021, diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang kelima ayat 5. Injil Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepatuhan membuat keberhasilan di tengah-tengah kehidupan kita. Kepatuhan membuat berkat yang berlimpah datang di tengah-tengah kehidupan kita. Kata patuh merupakan sebuah kata sifat yang memperlihatkan suatu ketaatan, taat dalam melakukan perintah, taat dalam melakukan aturan di suatu instansi atau suatu pekerjaan. Salah satu contoh, ketika seorang murid taat, patuh atas perintah daripada gurunya, maka sang murid akan memperoleh keberhasilan. Sama halnya juga ketika seorang anak patuh dan taat kepada perintah orang tua, tentunya anak tersebut akan menerima keberhasilan, menerima sukacita di tengah-tengah kehidupannya. Dan hal inilah yang hendak kita lihat dari renungan kita pada hari ini, ketika Simon Petrus, seorang penjala ikan dan juga seorang murid Tuhan Yesus, ketika dia pada saat itu telah 1 hari menjala ikan, tetapi dia tidak memperoleh apapun. Dia tidak memperoleh hasil apapun dari jalahannya. Tetapi ketika dia bersama dengan Tuhan Yesus, ketika dia membawa Tuhan Yesus ikut bersama-sama dengan dia untuk menjala ikan, dia memperoleh hasil yang baik. Dia memperoleh hasil yang sangat luar biasa. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan di tengah-tengah kehidupannya. Dia melakukan apa yang Tuhan anjurkan di tengah-tengah kehidupannya. Apa yang hendak kita terima dari firman Tuhan hari ini? Apa yang hendak kita hidupi dari renungan hari ini? Ternyata ketika kita patuh, ketika kita taat atas perintah, atas apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita lakukan, kita akan memperoleh hasil yang baik. Kita akan memperoleh hasil yang sangat luar biasa. Dan kita akan memperoleh sukacita yang sungguh luar biasa. Sama seperti Simon ketika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita membaca di ayat 6 sampai ayat 7 dikatakan, dan setelah mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Yang tadinya Simon tidak menerima atau Simon tidak mendapatkan hasil jalahannya, tetapi ketika dia menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, dia kembali bersukacita melalui hasil tangkapannya yang luar biasa. Sama halnya dengan kehidupan kita. Ketika kita menuruti apa yang Tuhan perintahkan, ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan kita, maka sukacita, maka kegembiraan akan selalu singgah di tengah-tengah kehidupan kita.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan segala apa yang kita impikan ke dalam Tuhan. Dan mari kita berikan Tuhan berkuasa untuk hidup kita. Mari kita berikan Tuhan merancang hidup kita, karena kita tahu rancangan Tuhan itu adalah baik adanya. Rancangan Tuhan sungguh-sungguh indah di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus taat dan kita harus mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di tengah-tengah kehidupan kita, agar kita selalu bersuka cita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terkhusus untuk pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan dan kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, ketika kami hendak melakukan aktivitas kami, agar kiranya Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan selalu yang ikut campur dalam setiap perencanaan dan pekerjaan yang kami lakukan. Ya Tuhan, kami juga ingin menyerahkan segala aktivitas dan juga keluarga kami ke dalam tangan Tuhan, dimanapun mereka berada, agar kiranya Tuhan yang selalu memberkati. Kami serahkan hidup kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.